Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Dewan guru dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga tidak hanya memberikan efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup loh, tetapi Al-Quran juga memberikan efek kepada rumah kita sebagai benda mati. Hal ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Dipikir Al-Quran hanya memberikan efek kepada makhluk-makhluk yang mempunyai hati dan akal. Hal itu diisyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan atsar itu dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, rumah yang dibacakan Al-Quran, 1. akan terasa luas bagi penghuninya, 2. akan dihadiri para malaikat, 3. setan-setan akan menyingkir dari rumah tersebut, 4. akan banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Sebaliknya, jika rumah tidak dibacakan Al-Quran, 1. akan terasa sempit bagi penghuninya, 2. malaikat akan pergi dari rumah tersebut, 3. akan dihadiri para setan, 4. akan sedikit kebaikan di dalam rumah tersebut. Dewan guru dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana efek Al-Quran terhadap rumah kita. Banyak orang yang merasa tidak nyaman, tidak betah di rumah, padahal rumah mereka bagus, mewah, dan megah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas, walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempitnya adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun rumahnya itu kecil, akan terasa luas, tidak sumpek. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika mereka rajin membaca Al-Quran, mereka akan merasa luas rumah tersebut dan tidak sumpek. Apalagi rumah-rumah itu didatangi oleh para malaikat, dan malaikat rata-rata pembawa kebaikan, apalagi malaikat pembawa rahmat. Asyiknya lagi, setan-setan akan menyingkir dari rumah tersebut loh. Ingat ya, dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Banyak orang yang mengira cara untuk mengusir setan adalah menempelkan ayat kursi di setiap sudut kamar. Padahal itu tergantung kamu baca atau tidaknya ayat kursi tersebut. Dewan guru dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempeli Al-Quran tetapi yang disetel dangdut, itu tidak nyambung. Harusnya yang disetel adalah ayat kursi juga, sehingga betul-betul setannya pergi dari rumah itu. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, akan banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam bidang apa, berarti semuanya. Kebaikan di dalam rumah tersebut, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan anak-anaknya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, itu akan banyak kebaikannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orang akan merasa malas untuk membaca Al-Quran, kebanyakan alasan, didatangi setan, malaikatnya pun pergi. Maka di dalam rumah tersebut akan merasa malas, gelisah, marah, dan tidak nyaman. Itu indikator suatu rumah yang dipenuhi oleh setan. Kesenggol dikit marah, istri bikin kopi pahit sedikit marah-marah, gampang sekali terpancing emosinya. Bisa jadi memang banyak setannya. Sudah banyak setannya malah mengundang dukun, bukan itu solusinya. Kalau rumah banyak setannya, maka sering-sering dibacakan Al-Quran ya. Dewan guru dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, akan sedikit kebaikan di dalam rumah tersebut. Makna sedikit di sini tidak hanya bentuk materi, mungkin materi atau uangnya banyak, tetapi manfaat dari uang itu sedikit. Ketika uangnya banyak tapi tidak pernah sedekah, uangnya banyak tidak pernah kurban, uangnya banyak tidak pernah haji, tidak pernah umroh, uangnya banyak tetapi dimanfaatkan oleh anaknya untuk membeli narkoba, uangnya banyak tetapi dihabiskan istrinya untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Nauzubillahi min zalik.
Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kultum saya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.